Jawaban nomor 1 yaitu industri airlines memiliki aktivitas bisnis yang dimana industri tersebut harus memiliki bagaimana barang tersebut bisa dikirim ke tempat dimana kehendak customer. Dan juga harus menghadapi pemeriksaan barang secara rutin, antara tetap menjaga kualitas barang tersebut sampai ke tempat tujuan dan harus mengontrol pemasukan, pemesanan, dan pengeluaran barang agar tidak terjadi miskomunikasi. Industri airline juga harus mampu memenuhi pemrosesan data yang rumit dan kompleks, karena jika mereka ingin mendapatkan profit, mereka harus bersedia menerima order atau pesanan yang cukup banyak. Jawaban nomor 2 itu diagram arus pendapatan dari industri airlines. Yang pertama itu menerima pesanan dari customer, selanjutnya itu masuk ke proses memproses pesanan tersebut, selanjutnya itu memproses tagihan dan memberikan kepada customer. Selanjutnya menerima dan mengirim pesanan diterima oleh customer, dan pesanan dan transaksi tersebut akan dicatat oleh perusahaan sebagai data bukti pencatatan perusahaan, yang selanjutnya diterima pembayaran dari customer. Dan yang nomor 3 itu siklus pendapatan adalah rangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pemrosesan informasi terkait yang terus berulang dan menyediakan barang atau jasa kepada pelanggan dan menagih kas sebagai pembayaran dari penjualan tersebut. Dan selanjutnya itu kita di sini membahas tentang industri edukasi. Kita tahu bahwa soal industri edukasi yaitu sekolah, seperti sekolah. Sekolah membutuhkan berbagai macam kebutuhan barang dan alat untuk membantu para pengajar dan mahasiswa untuk proses belajar mengajar. Yang nomor 4 itu arus pengeluaran dari industri edukasi. Yang pertama itu memproses dan menghitung pembelian yang dibutuhkan. Yang kedua mengirim pesanan kepada supplier. Yang selanjutnya menerima tagihan pembayar dari supplier. Selanjutnya menerima barang yang sudah dikirim supplier dan mencatatnya. Lalu membayar tagihan yang sudah dikirim oleh supplier. Yang kelima itu BPR maupun BPI, keduanya juga bisa pertimbangan yang sebagai pelengkap satu sama lain. Bukan berarti BPI lebih baik dari BPR atau BPR jauh lebih powerful dibandingkan BPI. Sekali lagi adalah beberapa besar target, tujuan atau saran atau goal yang diinginkan oleh capaian manajemen untuk perubahan kinerja proses. Jika target perubahan adalah radikal, cepat, dramatis, maka penggunaan BPR lebih tepat. Seandainya faktor risiko menjadi pertimbangan, maka BPI bisa menjadi dipilih karena lebih baik, fleksibel, dan konsentrasi pada suatu yang atau lebih diintikan kinerjanya. Yang B itu ada kasus. Yang nomor 1 itu kasus pada siklus produksi PT Djarum. Itu dia mengeluarkan 2 jenis produksi sigaret kretek dan sigaret filter. Nah, di sini itu untuk penjualan rokoknya itu tuh lebih rumit yang sigaret yang kretek, karena dia langsung pure semuanya tembakau. Dan selanjutnya itu ada sigaret yang menggunakan filter. Nah, itu tuh lebih memperpendek si tembakaunya tersebut karena ada si filternya itu. Nah, nomor 2-nya itu strategi bisnis perusahaan PT Djarum ini, dia akan lebih meningkatkan sigaret yang filter karena di pasaran itu sigaret kretek hanya mendominasi 4,2% dibandingkan kompetitor lainnya. Karena PT Djarum ini mengeluarkan sigaret filter, nah ini tuh lebih laku dari sigaret kretek. Jadi dia ingin meningkatkan penjualan sigaret filter.